kembali lagi di channel saya. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengolah air untuk memelihara ikan hias. Karena seperti yang kita ketahui, air merupakan salah satu sumber kehidupan bagi ikan hias. Jadi untuk dari itu, jika kita sudah paham untuk mengolahnya, maka kita bisa menggunakannya untuk memelihara ikan hias kita. Di video kali ini saya akan sekalian membahas tentang cara mengolah ketiga jenis air yang pada umumnya banyak digunakan oleh kita, yaitu air sumur bor ataupun air bawah tanah, air pump ataupun PDAM, dan air mineral. Dulu sebenarnya saya sudah pernah membuat sebuah video tentang apa perbedaan antara ketiga jenis air ini. Namun saya merasa pada video itu kurang lengkap, sehingga ada sebagian dari teman-teman yang masih menanyakan tentang hal ini kepada saya. Dan ini adalah beberapa contoh pertanyaan dari teman-teman tersebut. Sekarang saya akan mulai menunjukkan satu persatu cara mengolah ketiga macam air ini, agar aman untuk kita gunakan dalam memelihara ikan hias. Yang pertama, saya akan tunjukkan cara mengolah air sumur bor ataupun air bawah tanah untuk memelihara ikan hias. Dan cara ini juga boleh berlaku jika Anda menggunakan air sungai. Dan biasanya untuk air ini kita harus menggunakan mesin pompa untuk menariknya ke dalam sebuah wadah, baru bisa kita gunakan. Dan air ini termasuk air yang hampa akan oksigen atau tidak mengandung oksigen sama sekali pada air. Dan untuk jenis air ini banyak sekali terdapat kuman-kuman ataupun bakteri yang hidup pada air, sehingga air ini tidak boleh langsung kita gunakan untuk memelihara ikan hias kita. Untuk dari itu, sebelum kita menggunakan air ini, maka kita sebaiknya menampung air ini pada sebuah wadah dan diberi filterisasi atau saringan terlebih dahulu, agar air menjadi lebih bersih dan memiliki oksigen. Namun jika Anda mau langsung melakukannya pada akuarium, maka sebaiknya ikan harus dipindahkan pada sebuah wadah terlebih dahulu. Dan jangan lupa ikan yang ada pada wadah ini wajib kita beri oksigen, agar ikan tidak mati. Setelah air pada akuarium Anda penuh, maka Anda wajib hidupkan filterisasi dan biarkan akuarium ini selama 4-5 jam, agar air ini bisa terisi oksigen terlebih dahulu. Dan setelah kita mulai menghidupkan saringan pada akuarium, maka untuk air sumur bor ini wajib kita beri sedikit garam serta obat methylene blue juga. Dan bagi Anda yang masih belum mengetahui apa fungsi garam serta methylene blue ini, maka silakan tonton video saya tentang 5 fungsi garam dan apa perbedaan antara obat kuning dengan obat biru. Dan video cara takarannya serta pemakaiannya juga. Dan beberapa link video yang saya sebutkan tadi saya ada taruh pada kolom deskripsi di bawah video ini, agar Anda nanti bisa menontonnya juga. Setelah kita diamkan selama 4-5 jam, maka air sumur bor ini sudah siap untuk kita gunakan dan sudah boleh langsung kita pindahkan ikan kita kembali ke dalam akuarium. Nah, ini adalah cara jika kita mau melakukan penggantian air seluruhnya, baik itu pada akuarium maupun pada kolam kita. Lalu bagaimana jika kita hanya menggantikan sebagian saja? Jadi jika kita mau melakukan penggantian air secara langsung sekitar 30-50% menggunakan air sumur bor. Dan apakah garam serta methylene blue boleh kita taruh sewaktu ikan ada pada akuarium? Sekarang saya akan tunjukkan cara penggantian air 50% pada akuarium menggunakan air sumur bor kepada Anda. Dan ini adalah akuarium yang sudah saya kuras 50% airnya, tapi ikan masih tetap berada pada akuarium ini. Jika kita melakukan penggantian setengah, maka mesin pompa atau mesin filter ini kita biarkan tetap hidup saja, agar bisa menjadi pembuat oksigen pada air. Kemudian pertama kita masukkan terlebih dahulu garam pada air secukupnya. Setelah itu baru kita isi langsung menggunakan air sumur bor. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menambahkan air ini secara bertahap. Tidak boleh langsung diisi sampai penuh. Jadi sebaiknya kita tambahkan sampai sekitar 70-75% saja. Lalu kita diamkan air ini selama 1 jam,
agar air baru ini juga terisi oksigen dulu. Setelah lewat 1 jam dan kita melihat kondisi ikan tidak ada masalah, baru kita boleh tambahkan lagi air ke dalam akuarium ini sampai penuh. Setelah kita selesai melakukan penambahan air pada akuarium, maka kita tambahkan obat Methylene Blue ke dalam air, supaya air menjadi lebih bersih dan aman untuk digunakan. Jadi untuk garam serta obat Methylene Blue ini boleh saja kita gunakan sewaktu ikan berada pada akuarium sekalipun. Nah, inilah cara yang harus kita lakukan jika kita menggunakan air sumur bor ataupun air bawah tanah. Baik itu penggantian air seluruhnya maupun penggantian sebagian pada akuarium maupun kolam kita. Sekarang saya akan tunjukkan cara mengolah air PDAM ataupun PAM untuk memelihara ikan hias. Air PDAM atau PAM ini mungkin sekilas kita akan nampak lebih bersih serta jernih jika dibandingkan dengan air sumur bor ataupun air bawah tanah. Tapi sebenarnya air PDAM ataupun PAM ini sangatlah berbahaya jika kita gunakan untuk pelihara ikan hias. Itu dikarenakan air ini merupakan air yang sudah diolah menggunakan zat-zat kimia agar menjadi bersih dan bebas dari kuman-kuman maupun bakteri. Tapi zat-zat kimia yang terkandung pada air ini yang bisa menyebabkan ikan kita menjadi mati. Karena salah satu zat yang terkandung di dalamnya adalah zat kaporit. Dan zat ini yang juga biasanya digunakan pada deterjen pemutih untuk pakaian. Jadi untuk air PAM ataupun air PDAM ini, kita tidak boleh langsung menggunakannya pada ikan hias kita. Tapi harus kita olah terlebih dahulu, baru boleh kita gunakan, agar ikan tidak keracunan akan zat-zat kimia yang terkandung pada air ini. Untuk dari itu, jika kita mau menggunakan air PAM ataupun PDAM, maka kita wajib menggunakan water conditioner atau anti klorin pada air terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Nah, ini adalah contoh akuarium yang sudah saya isi penuh menggunakan air PAM ataupun PDAM. Sebelum air ini digunakan, kita wajib menaruh water conditioner ataupun anti klorin ini sesuai dengan dosis yang tertera pada kemasan di botol ini. Setelah itu kita baru tambahkan sedikit garam serta obat Methylene Blue juga. Lalu air ini wajib kita beri filterisasi minimal selama 2-3 jam. Setelah sekitar 2-3 jam, kita wajib matikan mesin pompa saringan ini. Kemudian kita wajib cuci sampai bersih busa pada saringan ini, agar zat-zat yang tersaring pada busa ini menjadi bersih. Setelah kita membersihkan semua busa saringan ini, barulah kita boleh menggunakan air ini. Lalu bagaimana dengan penggantian air pada akuarium sekitar 30-50% menggunakan air PAM ataupun PDAM ini? Jika Anda memang menggunakan air PAM ataupun PDAM ini, maka Anda wajib ada wadah untuk stok air sambil difilterisasi seperti ini. Dan biasanya minimal untuk filterisasi harus seharian agar air lebih aman untuk digunakan. Dan setelah air diisi pada akuarium, wajib tambahkan water conditioner ataupun anti klorin ini beserta garam dan Methylene Blue juga. Jadi untuk air PDAM ataupun PAM ini saya sangat tidak rekomendasikan jika Anda mau langsung gunakan sewaktu ikan masih ada pada akuarium Anda. Walaupun Anda tetap gunakan water conditioner sekalipun, karena akan sangat beresiko dan bisa menyebabkan ikan keracunan. Jadi jika di rumah Anda hanya ada air PAM ataupun PDAM ini untuk pelihara ikan hias, maka Anda wajib harus memiliki wadah sebagai penampungan air. Nah, inilah cara yang harus kita lakukan jika kita menggunakan air PAM ataupun PDAM ini untuk memelihara ikan hias kita. Dan sekarang saya akan mulai membahas jenis air yang terakhir ini, yaitu air mineral ataupun air galon. Dan sebenarnya air ini tidak perlu dibahas lagi. Tapi ternyata ada juga sebagian teman-teman yang memang menggunakan air ini untuk pelihara ikan hias mereka. Sementara seperti yang kita ketahui, air mineral ini merupakan air yang sudah cukup bagus. Bahkan sudah layak untuk kita konsumsi secara langsung. Jadi jika kita memang menggunakan air ini dalam memelihara ikan hias kita, jadi saya rasa itu tidak akan ada masalah. Karena selain bersih,
air ini juga sudah mengandung oksigen yang cukup banyak. Sehingga air ini boleh saja kita langsung gunakan sewaktu kita melakukan penggantian air pada akuarium maupun kolam kita. Baik itu penggantian sekitar 30-50% sekalipun. Tapi jika kita mau melakukan penggantian air seluruhnya pada akuarium maupun kolam kita, maka sebaiknya untuk air ini terlebih dahulu kita tambahkan sedikit garam serta methalene blue juga. Jika yang kita pelihara biasanya ikan yang mengkonsumsi pelet. Agar ketika kita memasukkan ikan tidak terjadi stres ataupun merasa perbedaan antara air baru dengan air lama. Kenapa harus gunakan garam? Karena air lama kita pasti akan menjadi sedikit asin akibat oleh pelet yang sering kita berikan pada ikan kita. Dan jika kita tidak menggunakan garam, maka ikan akan merasa terjadi perubahan pada air, di mana air yang biasanya agak asin menjadi hambar. Untuk itulah sebaiknya kita tambahkan sedikit garam pada air, agar air baru ini akan memiliki sedikit persamaan. Dan ini akan membuat ikan menjadi lebih mudah untuk beradaptasi dengan air baru ini. Tapi jika untuk penggantian air sekitar 30-50%, Anda boleh saja tambahkan ataupun tidak sama sekali juga tidak akan ada masalah. Dan untuk penggunaan air mineral ini boleh saja Anda langsung gunakan tanpa harus didiamkan ataupun diendapkan lagi. Nah, itulah yang harus kita lakukan jika kita memang memelihara ikan hias menggunakan air galon ataupun air mineral ini. Kesimpulan, jadi untuk ketiga jenis air ini jika kita sudah paham dengan cara mengolahnya, maka air ini sudah bisa kita gunakan untuk pelihara ikan hias kita. Catatan, ingat, jangan pernah melakukan penggantian air sewaktu Anda melakukan pemberian pakan bagi ikan hias Anda atau setelah ikan hias Anda sudah selesai makan. Tapi lakukanlah sebelum Anda memberi pakan pada ikan Anda, karena ikan akan membutuhkan oksigen yang lebih banyak sewaktu mereka selesai makan. Sekian dulu video kali ini membahas tentang cara mengolah air untuk memelihara ikan hias. Dan semoga saja informasi dari saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika Anda masih punya pertanyaan, silakan saja tulis pada kolom komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa juga untuk menonton beberapa link video yang sudah saya taruh pada kolom deskripsi di bawah video ini. Dan jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk memberi like serta subscribe Anda pada channel ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah request dan mendukung terhadap channel saya selama ini. Dan sampai jumpa lagi pada video saya berikutnya. Ciao.